Saya harus mengadmit terus nih. Yang pertama ada yang disebut dengan capaian pembelajaran semester ya. Itu di situ tertera ada capaian pembelajaran sikap dan tata nilai itu ya. Bisa di-mute dulu? Biar tidak sampai ke sini suaranya. Oke. Nanti kalau mau bicara bisa mute-nya di unmute. Ada yang disebut dengan capaian pembelajaran tentang sikap dan tata nilai ya. Jadi yang penting di dalam capaian pembelajaran itu adalah kita berusaha untuk mematuhi ya aturan atau nilai atau norma atau disebut dengan etika ya. Ini ada etika akademik gitu ya. Akhir-akhir ini itu ada problem ya, ada fenomena menarik di berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang berkaitan dengan soal etika ya. Salah satu rektor di Universitas Sumatera Utara ya, jadi USU itu rektornya terlibat dalam apa yang disebut dengan self plagiarism itu ya. Jadi plagiat tetapi dengan menggunakan tulisannya sendiri itu ya. Nah, tetapi di dalam aturan di Kemendikbud itu belum ada aturan tentang sanksi terhadap apa yang disebut sebagai self plagiarism ya. Jadi self plagiarism belum diatur ya. Nah, sehingga rektor itu kemudian bisa diangkat menjadi rektor karena pada saat pemilihan ramai dibicarakan bahwa yang bersangkutan melakukan etika ya, melakukan pelanggaran etika akademik dengan melakukan self plagiarism itu kan. Nah, oleh karena itu ini pembelajaran ya, sikap dan tata nilai itu harus dijaga, jangan sampai kemudian kita terjerembab dalam pelanggaran etika akademik gitu ya. Jadi yang disebut dengan plagiarisme itu adalah kalau kita berusaha untuk mengutip karya orang lain, tetapi kemudian kita tidak menyebutkan sumber, seolah-olah karya orang lain itu adalah karyanya sendiri. Ya, itu yang tidak diperbolehkan dan itu melanggar aturan ya, etika akademik gitu kan. Kalau ada yang seperti itu di UMS itu pasti masuk di komisi disiplin ya. Saat saya menjadi direktur Pasca ada salah satu anggota saya, anak buah saya, seorang guru besar yang melakukan plagiarisme ya. Kemudian diskor selama 2 tahun, padahal itu seorang profesor. Nah, oleh karena itu para mahasiswa hal ini perlu kita jaga ya, jangan sampai kemudian ada perbuatan yang yang melanggar etika akademik dengan melakukan tindakan plagiarisme itu. Nah, itu jangan sampai kemudian ini mengganggu ya, Tolong bisa di mute dulu ya. Nanti kalau bertanya bisa dibuka lagi. Oke. Kemudian yang berikut adalah capaian pembelajaran keterampilan umum. Itu kaitannya dengan soal karena mahasiswa ya, maka tentu cara berpikirnya itu logis. Cara berpikirnya menggunakan nalar gitu ya. Cara berpikirnya inovatif ya dalam konteks pengembangan pengetahuan atau ilmu pengetahuan itu kan. Nah, di samping itu juga karena kita adalah mahasiswa Fakultas Hukum, maka ada capaian pembelajaran keterampilan khusus. Nah, apa yang dimaksud dengan pembelajaran dengan capaian keterampilan khusus itu adalah kemampuan mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengidentifikasi subjek dan objek hukum. Itu ya. Jadi ada yang namanya
kemampuan legal reasoning, ya, berpikir secara hukum, ya. Ya, baik itu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, gitu ya. Nah, ini saya kira menjadi bagian yang sangat penting ya di dalam proses pembelajaran di Fakultas Hukum. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ini yang ambil yang pokok-pokok saja itu ya. Itu ada yang namanya capaian pembelajaran penguasaan pengetahuan. Karena kita itu mahasiswa Fakultas Hukum, maka Anda sekalian harus menguasai atau memahami tentang kerangka berpikir secara sistematik yang berkaitan dengan soal asas hukum, kaidah hukum, aturan hukum, baik tingkat lokal, regional, maupun internasional. Nah, ini saya kira penting ini ya. Nah, satu ketika saya diundang oleh Departemen Luar Negeri untuk membahas soal hukum yang berlaku di ASEAN. Nah, ternyata ada kepentingan dari Kementerian Luar Negeri agar fakultas-fakultas hukum di Indonesia itu mempelajari atau minimal ada kurikulum lah ya di fakultas hukum yang disebut dengan hukum yang berlaku di negara-negara ASEAN. Nah, saat pertemuan saat itu ada beberapa pimpinan fakultas hukum, ya, yang kemudian di situ memberikan penjelasan ada mata kuliah hukum yang berlaku di negara-negara ASEAN. Salah satu di antaranya itu adalah Fakultas Hukum UGM, ada Fakultas Hukum UNAIR, ada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto. Swasta yang diundang sedikit ya, ada UMS Fakultas Hukum, ada Satya Wacana, ya, kemudian ada UII Yogyakarta itu. Nah, sekarang sedang diupayakan bagaimana caranya agar kurikulum itu ada di dalam Fakultas Hukum untuk mempelajari hukum-hukum yang ada di negara-negara ASEAN. Itu adalah pencapaian pembelajaran penguasaan pengetahuan di bidang ilmu hukum. Ya, nah kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah. Ya. Jadi harapannya itu para mahasiswa itu memahami aspek filosofis metodologi penelitian hukum. Ya, karena bagaimanapun juga bahwa metode penelitian hukum kita bagi dua pendekatan, baik doktrinal maupun non doktrinal. Nah, ini saya kira hal-hal yang berkaitan dengan kontrak ya, sama dalam satu semester ke depan. Nah, sekarang ada yang namanya RPM. Ya. Jadi rencana pembelajaran mingguan itu ya. Jadi capaiannya sama itu ya, umum tadi di atas. Kemudian nanti kita akan coba setiap minggu ada pertemuan ya, satu sesi per kelas ya. Jadi ada kontrak belajar, kemudian ada memahami karakteristik penelitian hukum empiris maupun penelitian hukum normatif. Minggu kedua tentang prinsip-prinsip penelitian hukum. Kemudian minggu ketiga ya, minggu minggu kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian ada minggu kelima itu berkaitan dengan soal prinsip-prinsip penelitian dan pendekatan serta memahami persyaratan penelitian hukum empiris gitu ya dan normatif. Kemudian pada minggu ke-6 dan 7 adalah Anda mampu merumuskan judul penelitian. Nah, ini saya kira kontrak-kontrak kerja yang nanti kita akan coba pelajari bersama-sama. Ini ada baru masuk ada berapa 15 mahasiswa ini. Oke. Nah, itu nanti apa yang ada di dalam platform psikologi, saya kira sudah bisa melihatnya ya setiap minggu kira-kira apa yang nanti akan kita bicarakan di dalam proses pembelajaran setiap minggu. Baik, saya buka PPT-nya itu untuk mata kuliah ini. Jadi ini adalah cover dari mata kuliah ini. Saya kira Anda sudah ada di platform psikologi.
Nah, sekarang saya akan memberikan penjelasan penting yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Saya sebut sebagai eksekutif summary-nya ya. Jadi ringkasan dari mata kuliah metode penelitian hukum dalam satu slide. Nah, kita lihat misalnya di slide itu ada dua aliran ya, atau kita sebut ada dua mainstream. Ada dua aliran yang selama ini dipelajari oleh fakultas-fakultas hukum di seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta, berkaitan dengan metodologi penelitian hukum. Ya, yang pertama adalah kita sebut arus utama penelitian hukum normatif. Kemudian yang kedua ada arus utama penelitian hukum sosiologis. Nah, dua model penelitian ini itu berbeda secara asimetris. Ya, saya ulangi lagi bahwa metode ini itu berbeda secara signifikan. Ya, kenapa? Karena objek dan metodenya berbeda. Ya, kita lihat misalnya di dalam penelitian normatif itu berkaitan dengan objek. Ya, jadi penelitian hukum normatif ada objek di sini, atau sering kalau dalam bahasa filsafat disebut dengan ontologi. Kalau di dalam penelitian hukum normatif, objeknya itu adalah apa? Norma hukum atau kaidah hukum. Apa itu norma hukum? Norma hukum itu adalah norma yang dibuat secara sengaja oleh lembaga yang punya otoritas. Norma yang sengaja dibuat oleh lembaga seperti eksekutif dan legislatif untuk mengatur kehidupan masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk social order atau tertib sosial. Jadi di dalam penelitian hukum normatif, objeknya atau ontologinya adalah norma. Nah, norma di sini bukan hanya norma tertulis, tetapi norma yang tidak tertulis seperti ada di dalam hukum adat. Oke. Nah, kemudian yang kedua, objeknya di dalam penelitian hukum sosiologis itu adalah realitas hukum. Realitas hukum empiri. Itu ya. Realitas hukum empiri. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa di dalam penelitian hukum sosiologis itu yang dikaji itu adalah realitas hukum. Artinya perilaku yang hidup di dalam masyarakat. Apa contohnya misalnya? Contohnya adalah perilaku koruptif. Perilaku korupsi di Indonesia itu sudah diambang batas, mengerikan. Terakhir, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, yang kena OTT, operasi tangkap tangan oleh KPK itu. Sebelumnya ada Menteri Kelautan, ya, ada Menteri Sosial yang terkena tindak pidana korupsi. Itu adalah perilaku koruptif yang hidup di dalam masyarakat kita, terutama para pejabat tinggi itu ya. Mulai dari menteri, kemudian gubernur. Ini luar biasa. Nah, itu yang diteliti adalah perilakunya itu kan. Tapi kalau penelitian normatif, itu yang diteliti adalah produk hukumnya. Kalau penelitian sosiologis berarti yang diteliti itu adalah perilakunya. Maka perilaku itu bisa perilaku perseorangan, perilaku anggota masyarakat, atau perilaku negara dan pemerintah. Itu bisa diteliti. Contoh misalnya perilaku pemerintah ya. Misalnya Muhammadiyah ya, beberapa tahun lalu telah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Sumber Daya Air. Menang Muhammadiyah itu. Tapi kesulitan untuk dilaksanakan eksekusi. Padahal itu sudah
sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini memperlihatkan ada perilaku ya. Kenapa negara, pemerintah kemudian tidak melaksanakan eksekusi itu tentang sumber daya alam, sumber daya air. Nah, itulah perbedaannya antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis yang objeknya juga berbeda secara signifikan. Oke, sekarang kita lihat misalnya metodenya apa atau epistemologi dari penelitian hukum normatif, yakni doktrinal. Nah, kalau penelitian hukum sosiologis, metode atau epistemologinya adalah non-doktrinal. Dua hal yang berbeda ya, antara penelitian normatif dan penelitian sosiologis. Nah, dari dua metode ini, ya, mahasiswa tidak bisa kemudian menggunakan dua metode bersama-sama. Tapi kemudian di tengah saya coba untuk memberikan penjelasan ada yang namanya relasi dialektis. Ada hubungan dialektik di antara dua pendekatan atau dua metode itu. Tapi tidak bisa digunakan secara bersama-sama dalam satu penelitian atau dalam satu penyusunan proposal. Intinya di sini di tengah ini ada relasi dialektis itu adalah jika metode penelitian hukum normatif memerlukan data dari penelitian sosiologis atau sebaliknya. Penelitian sosiologis membutuhkan data norma dari penelitian hukum doktrinal. Nah, seringkali mahasiswa S3 terutama itu tumpang tindih menggunakan dua pendekatan itu, tidak bisa, harus satu pendekatan. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat misalnya penelitian hukum normatif itu. Kira-kira sebentar ini saya nah, sumber datanya dari mana itu penelitian normatif? Sumber datanya itu adalah dari dokumen. Sumber datanya itu bisa karya tulis ilmiah yang sudah tersedia di dalam kantor-kantor tertentu, misalnya bisa di korporasi, di kantor kepolisian, bisa di kejaksaan, bisa di pemerintahan, agama, bisa di Mahkamah Konstitusi dan seterusnya itu. Artinya data itu sudah tersedia. Nah, sekarang jenis datanya apa? Karena datanya sudah tersedia di kantor tertentu, maka jenis datanya disebut dengan data sekunder atau data tersier. Nah, teknik pengumpulan datanya itu adalah dokumenter, ya, atau bisa juga kita melaksanakan apa yang disebut dengan wawancara terhadap subjek yang nanti kita akan teliti. Nah, kemudian teknik analisis. Apa itu analisis? Analisis adalah mengurai problem-problem hukum, baik itu normatif maupun empiri, untuk bisa diketahui latar belakangnya. Ya, maka di dalam metodologi penelitian hukum normatif itu ada teknik analisis normatif kualitatif ini ya, normatif kualitatif ini ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk penelitian sosiologis itu, maka sumber datanya itu berbeda dengan penelitian yang bersifat normatif. Ya. Kalau penelitian normatif berarti dokumennya, sumber data itu adalah dokumen yang sudah tersedia, tetapi untuk penelitian sosiologis ini sumber datanya adalah pandangan, sikap, dan perilaku. Ya. Sudah di-mute? Oke, perilaku. Nah, kemudian yang berikutnya untuk jenis data ya, jenis data dari penelitian non-doktrinal adalah data primer.
Jadi berbeda dengan data sekunder. Data primer itu adalah data yang memang harus dicari di dunia kancah. Atau kita coba untuk mencari di lapangan. Ya. Ya. Bisa itu berupa wawancara, bisa itu juga observasi, yang itu diperoleh dari data primer. Nah, kemudian bagaimana teknik pengumpulan datanya itu? Teknik pengumpulan datanya itu adalah bisa wawancara atau kita membagikan kuesioner. Ya, kita bisa membagikan kuesioner. Nah, bagaimana teknik penarikan sampel? Jadi kalau ada sampel berarti di situ pasti ada populasi. Sampel itu contoh. Apa itu populasi? Populasi itu adalah keseluruhan peristiwa, keseluruhan tempat yang bisa dijadikan sebagai objek riset. Keseluruhan wilayah yang bisa kita jadikan sebagai objek riset. Contoh populasi misalnya begini. Di Solo Raya itu ada beberapa kabupaten ya, mulai dari barat Klaten, ke selatan ada Wonogiri, ke utara Sukoharjo, ke timur Karanganyar, kemudian Sragen, ada Boyolali, 6 kabupaten dan 1 kota madya. Itu namanya populasi. Jadi seluruh kabupaten yang ada di Solo Raya itu bisa dijadikan sebagai objek riset. Itu namanya population atau populasi. Nah, sampel itu adalah contoh. Jadi kita tidak mungkin kita akan melakukan riset di 7, di 6 kabupaten dan 1 kota madya di Solo Raya, tidak mungkin. Seluruh populasi tidak bisa diteliti secara bersamaan. Maka ada yang namanya teknik penarikan sampel atau teknik memilih contoh. Maka di situ ada purposive sampling. Purposive sampling itu adalah sampel atau contoh yang sengaja dipilih untuk dijadikan sebagai objek riset. Atau snowball sampling. Jadi kayak bola salju itu loh ya. Jadi kalau bola salju dari barat, misalnya Klaten, kemudian ke timur Wonogiri, turun lagi ke Karanganyar, kemudian ke Sragen, misalnya itu. Misalnya contohnya objeknya tentang korupsi. Tidak mungkin 6 kabupaten kita teliti semua dengan 1 kota madya. Kita pilih saja, misalnya kabupaten yang potensi korupsinya besar. Contoh misalnya, Klaten, bupatinya ke OTT, ya. Ibu siapa itu? Kemudian lari ke timur di Karanganyar, juga ditangkap oleh penegak hukum, si Rina itu kena kasus. Ke timur lagi ada Sragen, itu si Bupati Untung ya, tangkap juga. Jadi ada 3 kabupaten di Solo Raya yang pejabat tingginya itu terkena atau tersandung kasus korupsi. Sekarang di Sragen itu anaknya Untung itu yang jadi bupati. Nah, kalau kita memilih 3 bupati yang melakukan tindak pidana korupsi, dipilih secara sengaja. Kenapa dipilih secara sengaja? Karena yang punya potensi melakukan tindak pidana korupsi itu namanya purposive sampling. Artinya sampel yang dipilih secara sengaja yang dijadikan sebagai objek riset. Ya, itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah teknik analisis untuk penelitian non-doktrinal, itu empiris kualitatif. Jadi, tadi saya sudah sampaikan bahwa apa yang dimaksud dengan analisis adalah cara mengurai fakta-fakta hukum agar diketahui latar, setting, kenapa terjadi tindak pidana korupsi. Ya. Nah, kemudian setelah ini ada objek,
ya, objek penelitian doktrinal non-doktrinal, kemudian ada metode, kemudian ada manfaat atau aksiologi ini. Ya, paling kiri ya, paling kiliruar itu ada aksiologi. Untuk penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif, manfaatnya itu adalah untuk mengetahui konsep hukum atau produk hukum. Jadi kalau kita lihat misalnya kita merdeka tahun 1945 sampai sekarang gitu ya, tahun 2021 ya. Konsep-konsep hukum apa yang kepada masyarakat Indonesia? Apakah Anda pernah menemukan ada produk hukum yang menteror masyarakat? Nah, itu kan kita lihat. Jadi manfaatnya itu mempelajari kaidah hukum melalui penelitian itu adalah untuk mengetahui apakah konsep, apakah produk hukum itu menguntungkan kita atau tidak. Contoh misalnya rancangan undang-undang tentang Omnibus Law, tentang sekarang sudah diundangkan namanya Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, ya kan? Saya diminta oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk ikut serta membahas masalah rancangan undang-undang itu. Kita sudah memberikan beberapa masukan ke Presiden dan itu diakomodasi. Ya, tapi kemudian setelah diundangkan juga meribut masyarakat itu ya. Nah ini untuk mengetahui apakah konsep atau produk hukum itu menguntungkan masyarakat atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, ada penelitian non-doktrinal. Manfaatnya apa? Paling kanan itu ya, paling kanan. Yang bawah itu ingin mengetahui respon atau perilaku. Mengetahui perilaku koruptor itu loh. Analisis sementara itu, mengapa mereka melakukan korupsi? Menjadi bupati kan memerlukan dana yang besar, puluhan miliar itu kan. Selama 5 tahun berkuasa, maka perlu ada modal yang dikeluarkan itu harus kembali itu kan. Caranya dengan cara seperti itu, suap, korupsi dan seterusnya itu. Nah, kita ingin mengetahui apa sih kira-kira latar mereka melakukan tindak pidana korupsi. Padahal awalnya seorang pejabat itu ketika akan menjadi calon bupati, gubernur dan seterusnya itu harus memberikan informasi tentang kekayaan mereka itu di PPATK. Nah, ini kira-kira apa namanya eksekutif summary ya, mata kuliah metodologi penelitian hukum yang ini sebenarnya sudah lengkap mulai dari awal sampai dengan akhir. Jadi ada state of the art-nya itu sudah kelihatan ya metodologi penelitian hukum. Oke, sampai di sini. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan, silakan. Bapak mohon izin bertanya. Oke, silakan. Anissa. Untuk itu Pak, bedanya teknik analisis yang di penelitian hukum normatif, yang tentang normatif kualitatif, sama yang di sosiologis yang tentang empiris kualitatif itu tadi apa bedanya ya Pak? Ya. Kurang jelas saya. Terima kasih Pak. Oke, begini. Jadi perbedaannya memang tidak begitu tidak begitu signifikan karena arti dari teknik analisis normatif itu berarti produk-produk hukum yang bersifat normatif kemudian kita analisis, kita ure latarnya, kenapa ada undang-undang cipta kerja dan seterusnya itu. Nah, kemudian kita analisis sampai mendalam, kenapa masyarakat kemudian menolak undang-undang cipta kerja. Jadi intinya teknik analisis normatif itu adalah menganalisis produk-produk hukum yang bersifat normatif. Akan tetapi kalau analisis empiris kualitatif adalah proses mengurai secara kualitatif yang berkaitan dengan perilaku-perilaku empiris. Jadi misalnya, kenapa orang kok melakukan tindak pidana korupsi, kan? Apakah yang menjadi faktor determinan mereka melakukan tindak pidana korupsi? Oh, kesimpulan Anda ternyata ya, studi analisis empirisnya itu pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi itu disebabkan karena pada saat pencalonan sudah mengeluarkan modal yang banyak. Jadi itu. Jadi perbedaannya memang satu itu lebih pada permasalahan normatif, ya. Kemudian yang satu adalah lebih pada analisis yang bersifat empiris.
Itu aja, Bre. Tapi secara umum prinsip-prinsipnya sama. Ya bedanya hanya substansinya saja. Oke, Saudara Anissa, bagus pertanyaannya. Silakan yang lain. Ini sudah ada berapa peserta ya? Oke, tidak ada? Oke ya, kalau begitu kita lanjutkan. Jadi kita lanjutkan berkaitan dengan definisi penelitian. Oke, kita lanjutkan tentang definisi penelitian ya, atau definisi metodologi ya. Jadi kata metodologi itu sebenarnya berasal dari kata metode dan logi, logos ya. Jadi metode itu cara, ya, logos itu adalah ilmu ya. Jadi ilmu tentang metode. Sebenarnya yang dimaksud metodologi adalah ilmu tentang metode. Maka muncul ada metode penelitian hukum kualitatif, metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum empiris, ada metode penelitian kualitatif, ada metode penelitian kuantitatif, ada metode penelitian grounded. Nah, itu ilmu tentang metode. Tapi kalau metode sendiri itu adalah cara atau jalan bagaimana seseorang itu melakukan sesuatu. Itu metode. Nah, kata metode itu bisa juga dirumuskan seperti misalnya tipologi dari sebuah pemikiran yang digunakan dalam sebuah penelitian dan penilaian. Ya, maka kita kan membedakan penelitian hukum dan penelitian hukum sosiologi. Itu tipe atau pendekatan di dalam sebuah penelitian. Kemudian yang kedua adalah satu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan atau cara-cara umum untuk mengintroduksi sebuah ilmu pengetahuan atau memproduksi ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah cara tertentu untuk melaksanakan satu prosedur. Jadi kalau Anda akan melakukan penelitian tidak mungkin langsung membuat judul, tidak. Tapi Anda berusaha untuk menjelaskan gejala, menjelaskan fenomena. Kenapa pejabat banyak melakukan tindak pidana korupsi, misalnya. Gejala-gejala itu Anda sampaikan. Atau Anda elaborasi. Ya, tetapi di dalam pengertian yang lebih generik lagi bahwa metodologi itu sering diartikan sebagai logika pengertian ilmiah. Jadi cara berpikir penalaran hukum ya yang sering dikatakan sebagai pengertian atau terminologi tentang ilmiah itu. Kemudian juga ada dikatakan sebagai studi terhadap prosedur. Prosedur apa? Prosedur penelitian. Jadi ada tata cara penelitian yang tidak bisa kita abaikan. Misalnya ketika sebelum membuat judul, kita coba untuk memahami gejala. Apakah gejala itu layak dijadikan sebagai objek riset atau tidak? Apakah gejala itu memang pantas dijadikan sebagai objek riset atau tidak? Jadi ada persyaratan-persyaratan tertentu. Apalagi ini untuk mahasiswa Fakultas Hukum ya. Ya, ini perlu ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan oleh para peneliti itu. Dalam pengertian lain bisa saja disebut sebagai satu sistem dari prosedur ya dan teknik penelitian. Maka di dalam penelitian tadi saya katakan ada state of the art. Mulai dari menjelaskan fenomena, membuat judul, membuat latar belakang, membuat rumusan masalah, membuat tujuan dan manfaat penelitian, membuat teori dan kajian literatur, kemudian metode penelitian dan data pustaka. Itu adalah prosedur yang harus ada di dalam sebuah penelitian. Tanpa itu, Anda akan kesulitan. Ya, oke. Dari sini sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan, Anissa, kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Oke ya, saya lanjutkan ya.
Nah, ini ada, nah, saya akan memberikan ada tiga pengertian ya, ada tiga definisi tentang penelitian hukum. Ya, pertama dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ada Tirus Hilway, kemudian Fred Karlinger. Yang pertama, definisi penelitian menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI adalah semua kegiatan pencarian, semua kegiatan penyelidikan, dan semua kegiatan percobaan ilmiah dalam bidang tertentu. Bidang tertentu itu apa? Bisa ilmu hukum, bisa ilmu sosial, bisa ekonomi, bisa eksak. Untuk mendapatkan fakta atau prinsip-prinsip baru dengan tujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi itu intinya. Kalau misalnya kita tarik dalam penelitian hukum itu, maka semua kegiatan pencarian penyelidikan terhadap fenomena-fenomena hukum di Indonesia, itu ya, untuk mendapatkan fakta-fakta baru tentang korupsi misalnya, untuk mendapatkan prinsip-prinsip baru yang berkaitan dengan korupsi yang sebenarnya itu melakukan tindakan yang melanggar hukum. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan atau untuk melakukan mitigasi atau pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Ya, jadi kalau itu kita tarik di dalam proses penelitian hukum, baik normatif maupun empiris. Jadi intinya sebenarnya adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh peneliti, ya, oleh researchers untuk mencari dan menyelidiki satu gejala, baik normatif maupun empiris, untuk menemukan prinsip-prinsip baru dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita tarik. Kemudian yang kedua, itu ada kaitannya dengan definisi yang disampaikan oleh Hilway, Tirus Hilway di dalam Introduction to Research. Intinya sebenarnya agak sama. Cuma perbedaannya ada di kalimat yang terakhir itu, bahwa menurut Hilway, jadi penelitian itu sebenarnya dapat diperoleh atau dari penelitian itu diperoleh satu pemecahan bagi persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi misalnya begini, pandemi itu kan berlangsung hampir 1 tahun ya. Kita kuliah awal dulu waktu metodologi masih luring ya, tapi di tengah-tengah kemudian muncul pandemi di seluruh dunia sehingga kuliah itu kemudian beralih ke daring. Sama seingat gitu ya, di awal-awal bulan Maret ya, seperti kayak sekarang itu, saya datang kuliah secara luring ya di kampus. Tapi pada pertengahan bulan Maret 2020 itu pandemi kemudian menyebar ke seluruh dunia. Kan? Nah, para ahli mengatakan bahwa pandemi ini agak sulit untuk diatasi jika kita tidak memiliki komitmen untuk melakukan mitigasi atau melakukan pencegahan terhadap pandemi ini. Indonesia dulu para pejabat kita seperti kayak main-main ya ketika menanggapi pandemi, padahal di luar negeri sudah outbreak, sudah menjadi komitmen bersama untuk menanggulangi bencana yang mengerikan, ya. Baru kemudian di akhir bulan Maret 2020 baru kita siap siaga itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat misalnya di dalam penelitian yang berkaitan dengan pandemi ini ya, COVID-19 itu, bagaimana mengatasi problem itu sehingga kita terhindar dari pandemi yang mematikan itu. Mohon maaf ya, di UMS itu sekarang sudah ada 6 dosen dan karyawan yang meninggal. Saya tidak tahu mahasiswa itu. 6 dari yang meninggal setahun terakhir ini, 1 diantaranya bukan COVID-19, tapi 5 adalah COVID-19. Ya, itu artinya agak mengerikan gitu.
Nah, oleh karena itu prokes itu menjadi sangat dianjurkan. Walaupun sekarang di jalan-jalan sudah seperti biasa. Nah, maka kalau misalnya kita akan melakukan riset bagaimana cara menanggulangi pandemi yang sedemikian mengerikan itu berarti kalau definisinya Hillway itu dalam rangka untuk problem solving, untuk penyelesaian masalah bagaimana pandemi ini dilakukan mitigasi sehingga tidak menyebar. Tapi lebih mengerikan lagi pada saat waktu itu ada endemi ya, kalau tidak salah flu di Spanyol saat itu, hampir yang meninggal dunia sekitar 50 juta ya di Eropa saat itu. Kita masih di bawah 15 juta ya yang meninggal di seluruh dunia akibat pandemi COVID-19. Tapi insya Allah sekarang sudah mulai ada penurunan. Jadi intinya sebenarnya dua perbedaan definisi penelitian. Hillway lebih mengarahkan pada problem solving, sementara LIPI lebih mengarahkan pada peningkatan ilmu pengetahuan. Pengetahuan apapun termasuk di dalamnya adalah pengetahuan ilmu hukum. Oke, yang berikut. Oke, yang berikut adalah definisi dari Fred and Carlinger di dalam The Foundation of Behavioral Research. Jadi dasar-dasar dari penelitian perilaku atau dasar-dasar riset perilaku itu ya. Jadi Carlinger menyebut tentang definisi penelitian adalah sebuah penyelidikan yang sistematik, terkontrol dan empiris. Jadi kalau kita tarik dalam pengertian penelitian hukum metodologi penelitian hukum, maka empiris di sini masuk ya. Ya. Jadi sebuah penyelidikan yang sistematik, terkontrol dan empiris serta kritis tentang gejala yang bersifat alami. Nah, ini dengan dipandu oleh teori itu ya dan hipotesis-hipotesis. Jadi teori seperti misalnya ada Steuvenbow teori atau Hans Kelsen itu ya tentang struktur perundang-undangan itu ya. Yang paling rendah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berada di atasnya. Itu teori Steuvenbow teori atau teori hierarki dari Hans Kelsen. Kemudian juga dipandu oleh hipotesis. Hipotesis itu apa? Nanti kita akan jelaskan di kuliah yang berikut tentang dugaan sementara yang harus dievaluasi kembali. Apakah dugaan-dugaan itu valid atau tidak. Nah, ini. Oleh karena itu, di dalam penelitian Carlinger itu, yang dimaksud dengan sistematik dan terkontrol itu adalah penyelidikan ilmiah yang memang tertata dengan cara tertentu. Nah, sehingga peneliti itu memiliki keyakinan ya bahwa hasil penelitian itu akan objektif. Nah, ini yang penting itu. Jadi kita lihat bahwa apa yang dikatakan oleh Carlinger, apa yang dikatakan oleh Tirus Hillway, dan apa yang dikatakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang definisi penelitian secara generik sebenarnya sama. Nah, kemudian yang terakhir ini ada Carlinger yang bersifat empiris, itu artinya lebih menekankan pada ilmuwan untuk menggunakan cara berpikir tertentu ya, sehingga keyakinannya itu ketika melakukan penelitian itu dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Ya, jadi itulah sebenarnya ada 3 definisi tentang penelitian. Jadi intinya penelitian itu adalah sebuah penyelidikan. Penelitian itu adalah sebuah pencarian. Penelitian itu adalah sebuah percobaan di laboratorium yang tujuannya itu adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk di dalamnya adalah penelitian hukum. Oke, ada pertanyaan silakan.
Silakan para mahasiswa ada pertanyaan. Ya, monggo silakan kalau ada. Oke. Ada? Ini menyangkut presensi, itu saya belum dikasih tahu oleh TU ya. Jadi nanti kita akan coba meminta presensi mungkin dengan menggunakan platform tertentu ya, sehingga mahasiswa tidak direpotkan dengan soal presensi. Ya, jadi mungkin bisa pakai ketika kuliah di situ saya tampilkan ya, Anda bisa klik gitu ya, namanya siapa, nomor induk mahasiswa, mata kuliah apa, Anda tinggal klik sehingga sudah terekod. Jadi itu gampang sekali. Oke, kalau begitu begini, saya minta di kelas ini ada ketua. Ketuanya siapa ya? Biar nanti bisa komunikasi dengan saya. Nanti saya akan berikan beberapa buku setelah selesai, nanti malam mungkin ya, nanti masih ada satu kuliah lagi, nanti malam saya akan kirim ke semua kelas A, B, C, D, E, berkaitan dengan buku-buku yang itu free ya, tidak harus beli karena bentuknya adalah soft copy. Oke, saya minta ada ketuanya siapa nih? Cewek atau cowok mahasiswa? Octavia atau siapa silakan, atau Anissa mungkin ketuanya nggih. Siapa? Itu ada Alfat, Pak. Alfia. Silakan. Siapa yang mau jadi ketua? Atau Arnold Trihantoro. Mas Alfat, Pak. Arnold atau siapa silakan. Nanti biar saya dimasukkan di grup itu, di grup WA. Ya, setelah selesai kami nanti akan hapus grup WA-nya banyak banget. Biar biar saya bisa komunikasi untuk tugas-tugas tertentu. Silakan, siapa? Angkat kaki, silakan. Siapa yang? Siapa ini jadi ketua? Ada yang kelihatan, ada siapa nih? Silakan. Halo? Atau saya tunjuk? Halo? Kok suaranya diam? Coba di unmute ya. Mute coba ya. Siapa? Alfat, Pak. Ya? Alfat, Pak. Itu kayaknya ada yang laki-laki on cam itu aja, Pak. Halo? Itu Pak, yang laki-laki yang on cam, Pak, Mas Alfat. Kok enggak ada suara ya? Aja. Gimana? Siapa ketuanya? Ketua kelas, ini kelas apa? Kelas C. Silakan. Lah, suaranya nggak muncul. Ya, mohon izin Pak, saya juga tidak apa-apa, ini dari metodologi penelitian hukum kelas B, Pak. Ini kelas B ya, oke. Ya, siapa? Alfat ya? Ya, betul Pak. Iya, Prof. Alfat aja, Prof. Alfat, tolong Anda buat grup WA kelas B, kemudian tolong saya masukkan ya di situ ya. Anda sudah tahu nomor saya ya? Baik Pak, nanti saya hubungi panjenengan, Prof. Ya, oke, oke ya. Saya kira itu kuliah kita nanti saya akan melanjutkan lagi kuliah yang akan datang ini sebentar lagi, kuliah kelas C. Saya juga akan melakukan itu. Yang mudah-mudahan Anda bisa mengikuti proses perkuliahan kita ya. Nanti akan saya tahu kiat-kiat dan juga buku-buku saya secara soft copy saya kirim ke Anda. Gitu ya. Semuanya para mahasiswa, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.